Salam kerajaan semuanya, kembali lagi kita di 30 Minute Service bersama dengan kami Open Heaven Foundation yang menaungi Open Heaven Ministry, yang pastinya selama 30 menit ke depan saudara akan menyaksikan kebenaran firman Tuhan yang akan mengubah hidup saudara dan akan mentransformasi cara saudara berpikir. Mari sama-sama kita terima, kita tangkap impartasi firman yang keluar dari rumah Allah, yang tentunya akan menyegarkan kita menjadi makanan bagi roh kita. Kita masih dalam tema besar, yaitu membangun iman kita. Dan hari ini tema kita adalah perbedaan antara bertumbuh dalam iman dan membangun iman. Ada perbedaan antara bertumbuh dalam iman dan membangun iman. Secara sederhana, kita seringkali berpikir bahwa iman itu sama saja, baik bertumbuh, baik dibangun. Kenyataannya iman yang dibangun dan iman yang bertumbuh adalah dua hal yang berbeda. Nah, sebelum kita masuk kepada iman yang dibangun dan kepada iman yang ditumbuhkan, kita akan masuk kepada 4 karakteristik iman. Setelah mendengar pengajaran ini, saudara akan mengerti seperti apa perbedaan membangun iman dan bertumbuh di dalam iman, sehingga saudara bisa menjawab, saudara bisa menghidupi hal tersebut, sehingga saudara bisa mengalaminya di dalam kehidupan saudara, bukan hanya menjadi satu teori saja, melainkan jadi realita kehidupan yang benar-benar bisa dialami. Mari bersama-sama kita membaca kitab Ibrani 11 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Dari ayat ini saya sedang berbicara dengan istri saya beberapa waktu yang lalu, dan ketika kami berdoa Tuhan menyingkapkan penyingkapan tentang ayat ini. Saya akan bagikan hasil daripada penyingkapan tersebut kepada saudara, supaya saudara mendapatkan pewahyuan yang progresif, yang terus terjadi, bertambah dan terus bertambah, layer demi layer, lapisan demi lapisan. Poin yang pertama, iman menaklukkan kematian sehingga kematian tidak lagi berkuasa, melainkan manifestasi kehidupan yang akan mengalir. Jadi poin yang pertama, iman akan menaklukkan kematian sehingga kematian tidak lagi berkuasa, melainkan manifestasi daripada kehidupan yang akan mengalir dari hidup saudara. Di sini kita tahu bahwa Henokh adalah salah satu orang yang luar biasa, sekalipun kisahnya tidak panjang di dalam Alkitab. Namun Henokh ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi yang hebat, dan dia tidak mengalami kematian. Jadi dia langsung terangkat ke surga hidup-hidup. Kurang lebih seperti itu. Saudara yang mungkin penasaran dengan kisah ini, saudara bisa cari keywordnya, kata kuncinya adalah Henokh. Coba saudara baca kisah Henokh ini, bagaimana dia bergaul dengan Tuhan dan bagaimana dia terangkat hidup-hidup ke surga. Jadi iman membuat dia menaklukkan yang namanya kematian, sehingga kematian tidak lagi berkuasa. Nah, ketika kita punya iman yang aktif, di sini bukan saya bicara saudara tidak akan mati seperti Henokh, akan terangkat hidup-hidup. Tapi ingat, Yesus berkata kepada Petrus bahwa kamu ini batu hidup dan alam maut tidak akan menguasai kamu. Ini berbicara daripada satu dimensi di mana ketika iman beroperasi dalam hidup saudara, maka dimensi ini akan bergerak sehingga alam maut, kematian tidak beroperasi dalam hidup saudara. Ada siklus kematian. Siklus kematian berakibat kepada siklus kekalahan. Saya ulangi, dalam kehidupan ada siklus kematian, ada siklus kehidupan. Siklus kematian membawa siklus kekalahan dalam hidup saudara. Siklus kehidupan membawa siklus kemenangan dalam hidup saudara. Jadi siklus yang mana saudara hidup ini akan menentukan apa yang saudara alami. Ketika siklus kematian dihancurkan dari hidup saudara, maka pada saat itu siklus daripada kekalahan dihancurkan dari hidup kita. Katakan yes. Ya. Siapa di antara saudara yang rindu supaya siklus kekalahan itu dihancurkan dalam hidup saudara? Saya rindu. Lewat poin yang pertama ini menyingkapkan bahwa sesungguhnya kematian sudah dikalahkan,
Dan kita tidak akan lagi dipengaruhi oleh sistem atau siklus daripada kematian atau kerajaan kegelapan yang mengintervensi hidup kita terus menerus. Tetapi kita akan masuk ke dalam satu siklus yang baru, satu sistem yang baru, di mana di situ ada sistem kerajaan Allah, ada siklus kehidupan dan mengalirkan kemenangan. Haleluya. Jadi saya yakin dan percaya siklus kematian sudah dihancurkan dan tidak lagi berkuasa atas hidup kita ketika kita mengoperasikan iman yang strong. Yang kedua, iman membawa kita naik ke atas. Iman membawa kita naik ke atas, menjadi kepala bukan ekor. Sehingga kita mengalami pengangkatan kepada posisi rohani yang lebih tinggi untuk menjadi orang strategisnya Tuhan. Jadi iman mengangkat kita, stature kita, posisi kita di alam roh diangkat ketika saudara hidup dengan iman. Ingat, Abraham dirubah menjadi Abraham. Yakub si penipu dirubah menjadi Israel. Ini ada perubahan stature, bukan sekedar namanya berubah, tapi posisi mereka di alam rohani berubah. Ketika posisi mereka di alam rohani berubah, maka mereka jadi kepala, bukan menjadi ekor. Abraham menjadi kepala, Yakub menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Apakah saudara hidup saudara menjadi rindu menjadi kepala dan bukan menjadi ekor? Aktivasi iman saudara. Ketika saudara dapat penyingkapan, pewahyuan tentang iman yang progresif, yang bergerak maju terus, maka saudara akan mengalami yang selanjutnya saudara akan menjadi kepala, saudara tidak akan menjadi ekor. Dimanapun engkau ditempatkan, even di penjara seperti Yusuf. Yusuf di penjara saja jadi kepala bukan jadi ekor. Di dalam rumah Potifar saja dalam perbudakan dia jadi kepala bukan jadi ekor. Saya rindu kita semua memanifestasikan iman kita menjadi realita, sehingga apa yang dikatakan kita dibawa naik ke atas ini dalam posisi rohani yang lebih tinggi untuk menjadi orang strategisnya Tuhan, itu bisa menjadi realita, digenapi dalam hidup kita. Saya rindu dibangkitkan orang-orang strategis Tuhan di dalam nama Yesus. Di setiap domain, di setiap posisi-posisi strategis, Tuhan bangkitkan anak-anak muda, orang-orangnya Tuhan, orang-orang strategis seperti Daniel, Sadrak, Mesakh, Abednego. Tuhan bangkitkan dalam nama Yesus. Lalu yang ketiga saudara, iman menjadi jalan menuju tempat perkenanan atau favor of God, the place of favor, tempat perkenanan Tuhan, sehingga hidup saudara sesuai isi hati Tuhan. Daud dikatakan orang yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa Daud dikatakan orang yang berkenan kepada hatinya Tuhan? Karena dia masuk ke dalam tempat perkenanannya Tuhan. Kalau saudara hidupnya sudah berkenan kepada Tuhan, apapun garis bawahi akan mensupport saudara. Tuhan akan buat semuanya mensupport saudara. Ya, karena Tuhan membawa kita masuk ke dalam hatinya, dimensi perkenanannya, kepada favor of God. Saya rindu kita hidup di dalam satu perkenanan, di mana perkenanan ini lebih penting daripada uang, daripada jabatan, daripada kedudukan. Jadi Abraham adalah bapak orang percaya, dia hidup dengan iman, itu membuat dia dikenang oleh Tuhan, di mata Tuhan. Ada begitu banyak hal luar biasa akan Tuhan percayakan dalam hidup saudara ketika saudara masuk ke place of favor daripada Tuhan. Maka saudara akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Saudara akan dipercayakan lebih lagi, dipercayakan lebih lagi, karena saudara masuk tempat perkenanannya Tuhan. Yang selanjutnya, yang keempat, iman mengalirkan kesaksian yang powerful karena lahir dari hidup yang sudah ditransformasi oleh firman iman. Ada firman iman. Jadi iman mengalirkan kesaksian yang powerful karena hidup saudara ditransformasi oleh firman iman. Roma 10 ayat 8. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu, di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Di firman iman ini akan membuat saudara dapat menyaksikan kesaksian-kesaksian hidup yang powerful lewat penggenapan firman dalam hidup saudara yang Tuhan lakukan, sehingga ketika saudara bersaksi tentang firman yang jadi hidup saudara,
itu akan mengubah hidup orang lain juga. Saya rindu saudara alami ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya. Nah, ini adalah 4 karakteristik iman yang akan terjadi ketika saudara mengalami pewahyuan tentang iman. Kita akan masuk kepada spesifikasi iman yang dibangun dan iman yang bertumbuh. Mari bersama-sama kita belajar. Secara sederhana, iman yang dibangun menghasilkan 9 karunia roh. Iman yang bertumbuh, berakar, bertumbuh, berbuah menghasilkan 9 buah roh. Kalau saudara membangun iman saudara, maka saudara akan menghasilkan karunia-karunia roh. Karena saudara membangun diri saudara di dalam roh, dan saudara hidup di dalam roh, dibangun di alam roh. Maka hasil manifestasinya 9 karunia roh. Nah, bagaimana ketika saudara mendengar firman, melakukan firman, merenungkan firman, berakar, berbuah, itu saudara akan menghasilkan 9 buah roh. Nah, ada perbedaan yang sangat kontras dari hasilnya. Maka saudara perlu punya 9 buah roh, punya 9 karunia roh, atau mengalami dua-duanya secara seimbang. Ya, dua-duanya penting untuk dialami. Kita harus alami. Saudara nggak bisa bilang yang penting baik aja, yang penting gereja nggak perlu karunia-karuniaan. Hei, itu di Alkitab ada. Saudara mau bilang nggak perlu, tapi Alkitab catat. Karunia bukan bisa bawa saudara masuk surga, tapi karunia dipakai untuk membangun jemaat. Jadi karunia bukan tiket saudara ke surga. Karunia adalah untuk saudara menjadi alat Tuhan untuk membangun jemaat. Tapi ingat, saudara juga nggak bisa bilang tidak perlu bertumbuh, tidak perlu 9 buah roh, cukup karunia roh. Tidak bisa. Saudara akan mempermalukan Tuhan dengan karunia yang hebat, tapi dengan karakter yang tidak baik. Jadi saudara tidak bisa bilang salah satu lebih penting. Dua-duanya penting. Dua-duanya harus saudara alami. Dua-duanya harus saudara lakukan. Saudara membangun di dalam roh menghasilkan 9 karunia roh. Saudara berakar, bertumbuh, berbuah menghasilkan 9 buah roh. Ini seperti sayap kanan, sayap kiri. Itu harus sama-sama terbuka supaya saudara bisa terbang di alam rohani. Ya. Nah, iman yang dibangun ini yang pertama lewat saudara berbahasa roh. Jadi ketika saudara berbahasa roh, Yudas 1 ayat 20. Barang siapa berbahasa roh, Yudas 1 ayat 20, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ini adalah rahasia untuk membangun iman di atas dasar yang paling suci. Ketika saudara berbahasa roh, yang pertama, kedua, banyak masuk hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan. Ketiga, saudara masuk dalam doa dan puasa, membangun. Ya, ini adalah cara untuk saudara terus dibangun dalam iman. Saya ulangi, yang pertama, saudara berbahasa roh. Yang kedua, banyak masuk hadirat Tuhan. Yang ketiga, pujian penyembahan. Yang keempat, doa puasa. Ini cara saudara untuk membangun daripada iman saudara. Sehingga ketika saudara sering berbahasa roh, sering masuk hadirat Tuhan, pujian penyembahan, doa puasa, engkau sedang terus menambah kapasitas di alam rohani, membangun dengan material-material ilahi. Dan dampaknya yang pertama, saudara catat. Dampaknya yang pertama, saudara akan menerima karunia Roh Kudus sebagai fasilitas. Jadi karunia-karunia akan bermanifestasi. Miracle, signs, and wonder akan bermanifestasi dalam hidupmu. Sehingga saudara akan dipakai Tuhan menjadi alatnya, perpanjangan tangannya, perpanjangan mulutnya, untuk menjadi berkat bagi umat Tuhan. Yang kedua, saudara dampaknya membangun fasilitas rohani. Jadi ada fasilitas-fasilitas rohani yang harus kita bangun. Di alam rohani kita bisa membangun, saudara. Ya, mungkin kalau saudara dengar ada begitu banyak orang-orang berkata, oh ada kota gaib di alam rohani, di pantai selatan, di wilayah tertentu ada kota yang dibangun. Nah, itu iblis membangun kota-kota di alam rohani, fasilitas. Saudara pikir Tuhan tidak membangun kota-kota di alam roh? Saudara pikir Tuhan tidak membangun sesuatu di alam roh? Tuhan membangun lewat hidupmu. Hidupmu itu adalah bait sucinya Tuhan yang dibangun. Ada bangunan di alam rohani yang dibangun ketika saudara beraktivitas di alam rohani. Ada fasilitas, ada infrastruktur rohani
yang akan saudara bangun, yang tentunya itu akan menjadi sangat berguna. Yang selanjutnya, yang ketiga, ada otoritas rohani, dampak dari kita membangun di alam rohani. Jadi ketika semakin kita intensif di alam rohani membangun, maka secara otoritas saudara akan bertumbuh, sehingga punya kuasa untuk menaklukkan domain saudara, punya kuasa untuk menghandle kehidupan saudara, punya otoritas untuk menghadapi tantangan, masalah, persoalan, bahkan manifestasi iblis dapat saudara hancurkan. Karena apa? Karena saudara membangun di alam rohani dan bertumbuh secara otoritas ilahi. Dan tentunya ini akan membuat saudara dapat menjebol setiap tantangan yang iblis buat, setiap benteng-benteng, setiap Yeriko yang ada, dapat saudara ledakkan, dapat saudara hancurkan berkeping-keping. Kenapa? Karena saudara sudah membangun di alam rohani, karena saudara sudah mempersiapkan hidup saudara dan bertumbuh dalam posisi rohani untuk memiliki otoritas di alam rohani. Otoritas itu apa? Untuk memerintah. Sama-sama katakan otoritas untuk memerintah. Kita butuh otoritas untuk memerintah supaya kita masuk dalam satu kehidupan yang memerintah di dunia ini. Memerintah masalah, memerintah persoalan, memerintah stres, depresi, untuk dia tidak menguasai hidup saudara. Kalau saudara hidupnya stres, depresi, banyak masalah, sekalipun saudara berkata bahwa saudara punya level rohani yang tinggi, itu tandanya saudara belum memerintah. Karena kalau orang memerintah dalam kehidupan, maka tentunya dia akan bisa menghandle saudara memerintah. Artinya posisi saudara lebih tinggi. Artinya saudara dapat menghandle, saudara dapat menangani setiap masalah, setiap persoalan saudara. Karena memerintah. Jadi otoritas rohani fungsinya adalah untuk memerintah. Memerintah ini akan membuat kita untuk mengalami hal-hal yang luar biasa, semakin luar biasa. Ya, penting sekali untuk terus membangun di alam rohani. Yang keempat, bahwa dampak daripada saudara membangun di alam roh adalah otoritas. Lalu posisi rohani. Yang keempat adalah posisi rohani. Perhatikan saudara, kita membutuhkan posisi rohani untuk kita bisa menghandle segala sesuatu yang kita hadapi. Kita perlu posisi rohani di alam rohani. Karena hukum di alam roh, sesuatu yang lebih tinggi akan menundukkan sesuatu yang lebih rendah. Kalau posisi kita di alam roh rendah, maka kita akan ditundukkan oleh sesuatu yang lebih tinggi. Kalau persoalan kita di alam roh lebih tinggi, maka kita akan ditundukkan pada posisi kita yang lebih rendah. Kalau saudara bekerja, saudara bos, tapi posisi rohani saudara rendah, maka saudara akan tunduk kepada karyawan saudara. Kenapa? Karena di alam roh itu tidak peduli saudara bos, tidak peduli saudara pengusaha atau orang hebat, bahkan pendeta sekalipun. Alam roh hanya tahu posisi rohani saudara apa, seperti apa. Jadi saudara jangan heran banyak majikan diguna-guna takut kepada pembantunya, kepada pegawainya, ditundukkan di alam rohani, dibuat menurut kepada kemauan daripada bawahannya. Ini hal yang biasa dalam dunia pekerjaan, dalam dunia sekuler, hal yang biasa. Bahkan mereka menundukkan pemimpin mereka, bahkan mereka mencoba untuk mengintervensi pekerjaan dalam pemimpin mereka. Ini adalah bagian daripada posisi rohani. Kalau Anda punya posisi rohani, Anda tidak akan ditundukkan. Karena hukumnya jelas, sesuatu yang lebih tinggi akan menundukkan sesuatu yang lebih rendah. Jadi saudara mencapai posisi tertentu di alam rohani, jangan kejar jabatan di organisasi, jangan kejar jabatan hanya sekedar di kantor saudara, jangan hanya sekedar posisi jabatan di pemerintahan. Itu bagus, tapi kalau saudara tidak punya posisi rohani, saudara bisa punya jabatan, tapi saudara tidak punya pengaruh, tidak punya impact, tidak punya dampak. Ingat, hukum fungsi. Jabatan membutuhkan fungsi. Saudara punya jabatan tidak berfungsi percuma. Kalau saudara mengaku diri saudara orang tua rohani, pemimpin rohani, saudara tidak bisa beri makan anak rohanimu, tidak bisa kasih firman, artinya saudara tidak berfungsi sebagai pemimpin, tidak berfungsi sebagai orang tua rohani. Karena ketika saudara berkata bahwa saudara adalah orang tua rohani, saudara adalah pemimpin, yang lebih penting daripada jabatan tersebut adalah fungsi saudara. Orang
menyebut kita sebagai orang tua rohani ketika kita bisa feeding, kita bisa beri makan mereka rohani, mereka diberkati, mereka bertumbuh, mereka dirubah oleh firman yang keluar dari mulut kita. Tuhan berbicara lewat kita mentransformasi hidup mereka. Jadi ini bicara fungsi. Sekali lagi saya ulangi, bicara fungsi. Posisi rohani akan membuat saudara berfungsi. Jadi saudara tidak hanya sekedar punya jabatan, tapi saudara juga punya fungsi. Ya, dan saudara bisa punya otoritas dalam fungsi tersebut. Nah, sedangkan iman yang bertumbuh menghasilkan 9 buah roh. Sama-sama katakan 9 buah roh. Apa saja itu? Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, murah hati, baik dan setia, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Nah, itu semualah buah-buah roh. Saya nyanyikan supaya tidak ada yang terlewat. Ya. Bagaimana iman bisa bertumbuh? Dengan yang pertama, ketika saudara diberondong oleh kebenaran firman Tuhan, pastikan setiap hari kebenaran demi kebenaran memberondong diri saudara, terus menghujami roh saudara dengan firman, terus firman itu mengalir, maka roh saudara akan bertumbuh. Lalu yang selanjutnya, merenungkan firman. Saudara tidak hanya dilingkupi firman, atmosfer firman yang kuat, yang strong, mendengar firman dari rumah Tuhan, dari orangnya Tuhan, tapi saudara kemudian merenungkan firman tersebut. Karena untuk apa kita dengar firman tapi tidak kita renungkan? So pastikan setelah saudara menerima firman, saudara merenungkannya. Itu seperti saudara mengunyah. Dari bahasa aslinya seperti sapi yang mengunyah makanan. Itulah saudara merenungkan, memeditasikan firman, ya. Sehingga saudara dapat mencerna firman tersebut. Lalu yang ketiga, saudara baru melakukannya. Ada orang yang berkata, ngapain kamu dengar firman terus? Yang penting itu jadi pelaku. Hey, kalau kamu tidak pernah dengar, bagaimana kamu mau jadi pelaku? Saudara bisa jadi pelaku karena saudara mendengar dulu. Saudara tidak dengar instruksi, saudara melakukan. Maka saudara akan seperti Marta, sibuk. Sibuk tidak jelas, sok gaya, sibuk di hadapan Tuhan, malah ditegur. Yang dipuji adalah Maria yang duduk di bawah kaki Yesus. Nah saudara mungkin hari-hari ini udah lelah melayani, capek kesana kesini, khotbah di sana sini, yang akhirnya Tuhan bilang, aku cuma mau kamu duduk di bawah kaki Tuhan. Jadi kita jangan bangga kalau kita sibuk dengan berbagai kegiatan gereja dan agamawi kita, karena semua kegiatan itu belum tentu mendewasakan kita. Banyak program-program yang belum tentu mendewasakan saudara, yang membuat saudara akhirnya stres. Dan di ujung akhir hidup pelayanan saudara berkata, percuma saya pelayanan selama ini, percuma semua orang Kristen sama saja, percuma semua pendeta sama saja. Ini adalah hasil saudara melayani tanpa pengertian, tanpa pemahaman, understanding yang benar. Sehingga saudara sibuk seperti Marta, sibuk sana sini, capek begini begitu, buat program ini, buat program itu, rapat ini, rapat itu, ikut kur, wah ikut isi Natal, begini begitu, pertemuan rapat sampai larut malam. Pertanyaan saya, itu mendewasakan Kristus dalam saudara tidak? Kalau tidak, tinggalkan. Saya hanya fokus kepada semua kegiatan yang mendewasakan roh saya. Dan selanjutnya saya membangun anak-anak rohani saya. Itu saja. Di pelayanan saya mudah. Saya hanya membangun anak-anak rohani saya, selesai. Saya mengerucutkan. Sehingga saya nggak akan ambil pelayanan yang aneh-aneh, yang bikin saya pusing sendiri. Job desk sudah jelas, ya. Jadi merenungkan firman, melakukan firman, kita harus dengar dulu instruksinya, dengar dulu baru kita bisa melakukan, ya. Jadi iman yang bertumbuh menghasilkan 9 buah roh. Dengan apa? Yang pertama, mendengar firman kerajaan, bertubi-tubi. Yang kedua, merenungkan firman kerajaan, memeditasikan firman kerajaan setiap hari. Ketiga, melakukan exercise firman. Yang ketiga, serius saudara, exercise setiap firman yang saudara dengar. Jangan mau hanya jadi pendengar saja, tapi jadi pelaku firman Tuhan. Dan saudara juga tidak bisa bilang, saya lebih baik jadi pelaku, tidak usah terlalu banyak dengar firmannya. Tidak bisa. Justru ketika kita mendengar firman, firman itu sedang mengubah natur kita, sehingga ketika kita lakukan, kita punya kemampuan untuk melakukan. Yang mengerti katakan amin. Ya, dampaknya apa dari kita bertumbuh di dalam roh, bertumbuh di dalam iman? Dampaknya yang pertama, saudara menjadi saksi Kristus. Jadi ini dampak yang pertama, saudara akan menjadi saksi Kristus karena saudara memanifestasikan Kristus di dalam hidup saudara. Sehingga saudara
menjadi orang yang dapat mencerminkan pribadi Kristus itu sendiri. Ini penting sekali ketika kita menjadi saksi lewat perbuatan kita, bukan dengan perkataan kita. Itu hanya bisa dilakukan kalau saudara bertumbuh di dalam iman. Bersaksi itu bukan saudara dengan punya karunia hebat, bukan. Sekalipun saudara punya karunia hebat, kalau karakter saudara nggak hebat, engkau nggak bisa jadi kesaksian yang hidup, yang memberkati orang. Oleh karena itu, pentingnya untuk berakar, bertumbuh, berbuah, menghasilkan hidup yang baik berkenan di hadapan Tuhan, dan kita menjadi saksi Kristus, katakan yes. Dampak yang kedua, membangun karakter atau karakter building. Jadi ketika saudara menjadi saksi Kristus, maka engkau akan merepresentasikan daripada karakternya. Jadi saudara membangun karakter, building karakter saudara. Ini hanya terjadi kalau saudara memeditasikan firman dan mengeksersisnya lewat tantangan sehari-hari yang saudara alami atau hadapi, yang mungkin menguji kesabaran saudara, menguji daripada kasih saudara, sukacita, damai sejahtera saudara. Disitulah saudara bertumbuh dan menghasilkan karakter. Karakter ini lebih penting dari semuanya, ya, lebih penting dari semuanya. Ya. Ketika kita mempunyai karakter, ini lebih dari semuanya. Ya, ketika saya bilang seperti ini, jangan saudara pakai plesetkan untuk berarti kan karunia itu tidak penting. Sekali lagi, dua-duanya seperti sayap kanan dan kiri. Yang saya maksud lebih penting dari semuanya adalah dari pelayanan saudara. Karena buat apa saudara pelayanan, tapi karaktermu tidak dibangun. Jadi lebih penting dari semuanya itu fondasinya karakter. Dan ini hanya bisa didapatkan kalau saudara bertumbuh dalam firman iman. Yang ketiga, dampak dari iman yang bertumbuh dan berbuah adalah saudara mampu mempertahankan posisi saudara tetap pada puncak kejayaan. Jadi mudah untuk seseorang naik ke puncak kejayaan, adalah lebih susah untuk mempertahankan diri kita ketika kita ada di puncak. Ini saudara jangan heran banyak artis kena skandal, jatuh waktu di puncak, bukan waktu di bawah. Jadi orang kalau nggak punya karakter, orang kalau tidak punya buah-buah roh, ketika mereka diangkat tinggi naik, mereka nggak kuat, mereka tumbang. Jadi karakter yang membuat kita tetap di puncak. Karunia akan menolong saudara naik ke puncak, naik ke atas. Tapi karakter yang akan membuat saudara tetap ada di puncak, katakan amin. Yang terakhir, yang keempat, apa dampak dari saudara punya karakter, dari 9 buah roh, karena saudara bertumbuh? Yang keempat adalah saudara mampu menghandle otoritas yang besar yang Tuhan percayakan. Untuk menghandle otoritas yang besar Tuhan percayakan, itu perlu yang namanya buah roh. Saudara ingat kisah murid Tuhan Yesus bilang, "Guru, apakah perlu kami menurunkan api dari langit?" Wow, ini karakter yang luar biasa. Kalau saudara punya otoritas tapi saudara nggak punya karakter, saudara akan jadi orang yang arogan. Ini pentingnya saudara punya karunia, ini pentingnya saudara punya tanda-tanda mujizat yang hebat, tapi saudara punya karakter. Saudara punya buah roh, supaya saudara bisa menghandle otoritas itu. Karena kalau tidak, saudara akan menjadi liar, tidak bisa menghandle power. Otoritas yang besar, karunia yang hebat harus disertai buah roh yang hebat, supaya saudara bisa menghandle power itu. Yang mengerti katakan amin. Nah, saya rindu saudara terus dibangun dan terus bertumbuh secara seimbang, sehingga saudara akan menjadi orang-orang yang memiliki sayap kanan, sayap kiri untuk saudara terbang bersama-sama dengan Roh Kudus. Untuk saudara yang belum terkoneksi dengan kami, boleh hubungi kami jika saudara rindu untuk dimuridkan, untuk masuk dalam fathering, pembapaan rohani. Kalau roh keputraan turun atas saudara, saudara bisa kontak kami. Dan saudara mau dibimbing, mau mendengar firman Tuhan lebih dalam lagi di kelas apostolik, di breakthrough worship, ada kelas prophetic yang kami siapkan. Semua itu untuk membangun roh kita. Jadi saya tidak mempersiapkan hal-hal agamawi yang tidak ada tujuan untuk membangun. Di semua kelas-kelas tadi itu dipersiapkan untuk membangun hidup saudara, sehingga ketika kita terjun, kita melayani, kita bisa give the best, kita bisa beri yang terbaik. Salam kerajaan semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom everyone. Welcome to Open Heaven Ministry. Let's pray together at Breakthrough Worship every Wednesday at 6 p.m. Jakarta.
Mari berdoa bersama dalam Breakthrough Worship yang diadakan setiap hari Rabu pukul 18.00 Jakarta. Let's join the Apostolic class to learn more deeply about God's Word every Thursday at 6 p.m. Jakarta. Mari ikutilah kelas apostolik untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai firman Tuhan yang diadakan setiap hari Kamis pukul 18.00 Jakarta. Join us at 30 Minutes Open Heaven Sunday Service. Experience the reality of God's Word that overflows from the house of God. Bergabunglah dalam 30 menit ibadah raya Open Heaven Ministry. Dengarkan impartasi firman dari rumah Allah agar saudara mengalami realita firman secara limpah. We also invite you to join the Apostolic Academy 2023, 3-day conference at Bali. Kami juga mengundang saudara untuk mengikuti Apostolic Academy 2023, conference yang diadakan selama 3 hari di Bali. For those who want to sow in the form of offerings, tithes, funds from the foundation that we will manage for operation, development, and missions, you can contact Kevin at the contact number listed. Bagi saudara yang rindu menabur dalam bentuk persembahan, perpuluhan, dana bagi yayasan yang akan kami kelola untuk operasional, pembangunan, dan misi, dapat hubungi Kevin di nomor kontak yang tertera. We open for a prayer service for those who want to be prayed for. You can contact Kevin with the contact listed on the screen. Kami membuka pelayanan doa bagi saudara yang rindu didoakan. Saudara bisa menghubungi Kevin dengan kontak yang tertera pada layar. You can follow the Foundation social media and also visit the Foundation website to obtain information about the Foundation event. Saudara bisa mengikuti sosial media yayasan dan juga mengunjungi website yayasan untuk memperoleh informasi seputar kegiatan yayasan. See you again at the next event. God bless. Sampai berjumpa di acara berikutnya. Tuhan memberkati.